Oke guys, jadi hari ini kembali lagi di konten kita yaitu ngobrol bareng. Ini kita kedatangan pemain bola. Pernah bermain di Semen Padang dan terakhir bermain di Borneo FC dan pernah juga jadi pemain timnas. Penasaran kan siapa? Oke, dan masih muda juga kalinya. Kita panggilkan dia, Bang Rogi. Silakan masuk. Bangku. Gimana? Sehat? Sehat dong. Abang sehat? Sehat dong. Wih, bawa apa ini? Ini bang, ada bawa jersey dari Borneo buat abang nih. Wih, keren ini. Lihat dulu. Oke. Gimana kalau kayaknya pakai langsung kali ya? Coba dulu. Coba dulu ya. Cocok. Boleh deh, coba. Sama deh kayaknya ukuran badan kita. Iya, ini besar. Coba aku coba dulu ya. Pas Rogi bajunya Rogi. Mantep ya emang. Keren. Hitam. Gimana Rogi kabarnya? Sehat? Sehat dong. Wih. Abang sehat? Sehat dong. Ini kelihatan dari mukanya. Tambah ganteng. Gimana Rogi karir bolanya nih? Untuk yang sekarang apa yang lalu nih? Karena Rogi itu juga pernah main di Bayangkara ya? Iya pernah 2020 awal 2020. karir. Oh berarti Iya. Sebelum ke Semen Padang Bayangkara dulu ya? Bayangkara dulu. Oh, berarti guys dia ke Bayangkara dulu kalinya baru Semen Padang. Iya dong. Oh keren. Awal berkarir di klub tuh di Bayangkara dulu, baru Semen Padang gitu. Sebenarnya hobi main bola tuh dari kapan? Kalau main bola hobinya sih dari kecil gitu. Dari kecil? Iya. Dari umur apa sih sebenarnya suka main bola? Dari umur kapan sih suka main bola? Dari kecil lah, nggak tahu udah umur berapa. Pokoknya Dari kecil. udah kalau pas tahu dunia tuh udah suka main bola itu. Wih, gitu keren banget tuh. Memang posisi awal itu striker ya? Rogi striker ya? Atau Iya, gimana? penyerang tapi pas di awal-awal mulai ikut SSB terus habis itu ke PPLP tuh ada ganti-ganti posisi juga sih sebenarnya. Dari striker terus turun lagi ke defender, back kiri. Oh sempat di back? Iya, sempat. Oh. Keren banget loh nih berarti dia apa? Menguasai semua lini. Gitu kan. Jadi akhirnya dari Bayangkara terus Semen Padang tuh kemarin ya, tahun lalu ya? Semen Padang iya tahun lalu. Tahun lalu ya. Kebetulan waktu itu NG Corp bekerja sama dengan Semen Padang. Makanya akhirnya begitu pas kita ada kunjungan ke Semen Padang dan waktu itu Liga 2 main di Palembang ya, putaran pertama ya? Iya. Main di Palembang. Putaran pertama. Kita ketemu di Palembang waktu itu ya? Iya, pas. Iya, pas awal kontrak ya? Iya, Semen Padang awal kerja kontrak. sama NG Corp ya? NG Corp, Semen Padang. Nah, akhirnya di situ cuma belum terlalu banyak bicara kita ya. Masih saling sapa aja ya. Iya. Rocky ini asli dari mana sih sebenarnya? Dari Ternate, Jailolo. dari Ternate. Lebih detailnya lagi Jailolo. Jauh Iya. Oh, Seberang lagi dari Ternate. Berarti ini dari apa? Asli anak laut nih biasanya nih. Sana banyak Enggak ini sih, dong. Jauh. Kalau dari rumah ke laut tuh Oh, jauh. Iya, Dari lumayan. mana? Biasanya kan kalau Ambon tuh terkenal dengan banyak pulau kan. Dan pantainya tuh indah-indah juga. Kebetulan orang tua saya, ibu saya itu dari Ambon, tepatnya dari Saparua. Makanya kita ini satu darah kalinya. Rocky mulai karir profesionalnya di sepak bola kapan berarti? 2019. 2019? Iya. Itu gimana tuh mulai karirnya? Langsung di Bayangkara ya? Enggak, dari awal tuh ada kejuaraan nasional nih antar PPLP. Siap. Nah, di situ main kejuaraan nasional antar PPLP, terus ya puji Tuhan top skor. Nah, puji terus Tuhan. di situ dipanggil buat seleksi timnas. Oh, oke. Timnas Itu ya. pas seleksi waktu timnas ya. lolos main di kualifikasi AFC 2019. Baru akhirnya masuk ke Bayangkara. Ya, dari itu timnas langsung ke Bayangkara. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Rocky ini sudah berapa gol sih sampai sekarang? Berapa gol di mana? Sempat gitu nggak sih berapa gol karir profesional? Sempat gitu? Karir profesional sih kan waktu di Bayangkara tuh apa ya? Covid ya. Iya. Liga gak jalan. Jadi belum ada match sama sekali. Waktu itu ya? Iya. Terus debut profesionalnya sih di Semen Padang. Semen Padang kemarin ya? Iya. Berapa gol tuh di Semen Padang? Semen Padang 2 sih. 2 ya? Iya, 2. Wes. Tapi keren sih waktu itu ngeliat Rocky waktu itu. Rocky nih sundulannya mantap.
Waktu lawan apa ya kemarin tuh ya? Yang sundulannya keren tuh. PSMS Medan ya? Iya, PSMS Medan. PSMS Medan tuh dari luar hampir mau luar kotak penalti. Dia Nggak tahu sih sungguh- hoki juga kayaknya. Iya sih, keren banget loh. Ya iyain lah. Iya Jahat sih. banget sih. Hoki sih kayaknya. Habis itu gol yang keren tuh pakai Rocky ini kalau kulihat biasa nendang pakai kaki kiri ya. Iya, kaki kiri. Tapi waktu itu pas yang lawan Sriwijaya, dia ngegolin pakai kaki kanan. Iya nggak? Masih ingat nggak itu? Iya, ingat sih pakai kaki kanan. Itu kebetulan itu hoki ya tuh? Itu kayaknya yang baru hoki. Itu kayaknya Enggak yang sih, baru kayak hoki. apa ya? Lebih menguntungkan pakai kaki kanan daripada kaki kiri sih. Oh. Iya, pakai kaki kanan. Jadi mungkin besok-besok latihan pakai kaki kanan kayaknya. Udah mulai latihan pakai kaki kanan perbiasaannya gitu. Biar gak bergantung di satu kaki ya. Setelah dari habis itu Semen Padang, baru Rocky akhirnya sekarang ke ini ya, Borneo. Borneo FC ya. Wah, keren banget nih Borneo FC. Keren dong. Berapa bulan Rocky di Borneo? Sampai Kontraknya? 6 bulan ya? Atau sekarang udah kontraknya ya, kontraknya? Kontraknya 1 musim setengah. 1 musim setengah, Iya, berarti kalau sampai dari Desember sampai Desember juga sih. Desember 2021 2021 Kemarin sampai Desember tahun ini. Oke. Berarti masih aman lah ya sampai akhir tahun ya. Iya, kayak. Tapi keren nih. Kenapa? Atau memang waktu itu kalau boleh tahu nih yang ngubungin cuman Borneo FC atau ada klub-klub lain juga sebenarnya? Ada sih klub-klub lain kan waktu itu di Semen Padang nggak lolos ke 8 besar. Iya. Ya, Liga 2 ya. Terus ada dihubungin juga dari klub-klub Liga 2 gitu buat main di 8 besar. Tapi tambah besar ya. Ya, terus ada Liga 1 beberapa gitu. Ya, gimana daripada ke Liga 2 lagi mending ke Liga 1 aja sih. Liga 1 aja ya. Keren. Tapi dari Liga 1 cuman Borneo aja atau ada klub lain lagi yang coba? Itu sebenarnya tuh ada agen gitu. Again, oke. Senang nggak sebenarnya main di Borneo nih? Seneng dan bangga gitu ya. Keren, Liga 1 ya? Iya, Liga 1. Masih ya puji Tuhan masih ada kesempatan gitu. Ada kesempatan ya kan? Sempat jadi starting nggak di Borneo? Ada sempat. Sempat ya? Iya, sempat. Waktu lawan apa itu? Lawan Persiraja Banda Aceh ya. Oh. Starting. Main full atau diganti di menit keberapa? Ganti menit berapa ya? Ada keluar sih, sempat keluar di menit berapa ya? Aduh. 72? 70 kayaknya. 70-an ya? Iya, 70-an gitu. Ganti. Itu sempat nyetak gol atau gimana? Enggak. Belum ya? Belum ada Selama gol. di Borneo belum ada nyetak gol ya? Belum ada, Oh, belum iya. ada gol. Memang tensinya agak tinggi ya? Iya. Kalau kita searching sedikit tentang namanya Serdi Rocky gitu kan. Nah, jadi sempat ada baca di berita tentang Rocky kan sempat masuk timnas tuh ya? Iya. Nah, jadi dibaca ini, jadi Rocky ini dicoret timnas gara-gara Dugem. dugem. Itu. Itu benar nggak sih sebenarnya dicoret gara-gara dugem atau gimana tuh? Aduh, ini abang mau tahu aja apa tahu banget nih? Tahu banget deh gimana tuh ceritanya. Karena kan gini, yang namanya atlet kan biasa udah tahu nih namanya. Kalau kayak gitu kan nggak boleh kan? Iya sih, nggak boleh. Ya nggak boleh kan. Nah tapi maksudnya kan ini kok sempat sampai ada berita nih begitu, tuh gimana ceritanya kok bisa nih? Sebenarnya sih itu bukan kecoret gara-gara dugem ya dari timnas, terus gara-gara dugem kecoret tuh. Oh gitu, jadi bukan karena dugem dicoret timnas? Enggak. Jadi yang benar gini, soalnya kan semua media tuh ngeberitakan bahwa Serdi Rocky ini dicoret gara-gara pergi dugem Iya. sama temannya waktu itu kan. iya. Akhirnya dicoret gara-gara itu. Berarti itu lain kayak gitu ceritanya? Enggak, lain sebenarnya. Oh. Jadi itu sebenarnya tuh saya udah kecoret duluan. Udah kecoret duluan? Iya, udah kecoret. Ada deh masalahnya tuh udah kecoret, terus udah menjelang beberapa hari gitu ya. Udah mungkin seminggu atau seminggu lebih lah gitu. Terus Udah lama dicoret? iya, udah dicoret dulu, udah dicoret dari timnas. Frustasi gitu ya, depresi, banyak pikiran lah kayak gimana masalah gitu. Iya. Nah, terus cobain tuh. Cobain apa ini? Cobain dunia malam. Oh, oke, dunia malam. Dugem, Siap. ya. Saya pergi dugem gitu. Terus nggak taunya malah apesnya tuh itu videonya nggak taunya pada menyebar gitu viral. Itu ketahuannya gimana sih? Kok bisa sampai ada entah kecolongan kah atau Rocky yang story lagi di dalam? Enggak. Tapi ada orang gitu cewek tuh dia bikin
ngepost story saya sama Yuda gitu loh. Oh. Ini kenal juga sih sama ceweknya tuh, Kak. Sebatas kenal aja gitu, kenal terus ketemu dia bikin story aja gitu, ngepost di IG, nge-tag kita berdua. Pas tahu-taunya besok nih udah rame banget, udah viral, banyak notif masuk di IG gitu. Oh, udah lama. Jadi akhirnya ketahuan. Soalnya udah seminggu ya dicoret ya dari timnas. Udah kecoret duluan Udah kecoret dari duluan timnas. ya. Nah, terus kayak media tuh menyangkut pautkan tuh bahwa pas di timnas dugem terus kecoret gitu. Oh iya, soalnya semua yang kita baca di media itu bahwa dari Rocky ini dicoret karena Gara-gara pergi dugem. dugem Iya. gitu dan dicoret gitu kan. Berarti sebenarnya sudah seminggu dicoret, Iya. baru dia pergi ke klub malam sebenarnya. Tapi kan sebenarnya gini Rocky, namanya atlet, yang setahu saya ya, namanya atlet, terus udah pemain profesional, kan kalau pergi ke gitu kan salah juga sih sebenarnya kan. Emang salah sih, sebenarnya salah. Terus Saya kenapa juga tahu tuh itu Bang? salah. Iya. Nah, kenapa tuh langsung pergi ke situ gitu kan? Ya itu tadi kayak apa? Depresi pokoknya, penuh beban masalah gitulah. Jadi kayak larinya ya salah tempat ya larinya. Iya sih. Gitu. Tapi waktu itu umur berapa tuh Mas Yuki? 19 tahun kayaknya, 19 ya. Lupa, 19 tahun ya. Masih muda banget waktu itu ya. Masih goyang lah gitu. Masih ini ya, kayak apa, masih mencari jati diri banget ya waktu itu ya. Tapi Rocky ngakuin kesalahan itu kan? Emang salah sih. Saya ngakuin saya salah waktu itu ya. Tapi ya mau gimana pun udah kejadian gimana ya. Orang pada nilai nih sekarang kayak jadi pemain nakal ya gitu ya. Mohon maaf nih buat semuanya nih. Iya. Berarti sebenarnya Rocky ini, ya kita juga teman-teman harus penonton sini harus tahu bahwa sebenarnya waktu kejadian itu pun sebenarnya sudah tidak di timnas lagi, dan Rocky pun waktu itu sedang ada masalah yang mungkin itu yang membuat dia sangat depresi dan sangat frustasi, sehingga ya namanya masih muda ya waktu itu, mungkin kayak teman-teman yang mana aja ngajak semua ikut ya kan. Ya, tapi kan Rocky ngakuin kesalahannya. Tapi salut sih Pak Rocky. Dia ngakuin kesalahannya. Nih di YouTube kita nih, dia ngomong gini. Soalnya biar teman-teman semua tahu, maksudnya yang mungkin kenal Rocky tahu bahwa ya bahwa dia dicoret dari timnas bukan karena itu gitu kan. Dan kan mungkin suatu hal yang lain dari itu gitu. Jadi ibaratnya klub besar pun masih mempercayakan Rocky untuk main dan masih dikasih kesempatan waktu main ya. Iya masih. Nah, karena kan belum tentu semuanya dikasih waktu kesempatan untuk bermain. Karena kita tahu sendiri Borneo FC pun punya striker yang sangat-sangat bisa dibilang luar biasa juga ya. Iya sih. Persaingannya juga. Persaingannya ketat banget gitu kan. Dia dan Rocky berhasil tembus. Walaupun itu cuman beberapa menit, tapi percaya aja beberapa menit itu bisa mengubah semuanya. Ya kan? Saya salut sih Rocky. Jadi kalau misalnya nih, ini kan orang udah tahu nih bahwa ini kejadiannya sebenarnya Rocky seperti ini gitu kan. Dan ya kita nggak bisa meminta semua orang untuk memaafkan Rocky ya kan. Tapi setidaknya Rocky bisa meminta maaf ke semua, dan yang terutama paling penting adalah meminta maaf ke orang tua. Karena kan mungkin kalau ada yang baca, tapi mohon maaf Rocky orang tua masih lengkap kan? Masih. Nah iya kan. Lengkap. Ya walaupun gimana kan tetap mungkin ya orang tua begitu baca kan pasti kayak sedih kan. Ngelihat anaknya, ini kenapa sih gitu kan. Padahal sebenarnya orang tua pasti tahu bahwa anaknya sebenarnya nggak seperti itu gitu kan. Dan ya mungkin Rocky bisa minta maaf tuh ke situ buat orang tua juga dan buat teman-teman. Mama, papa, untuk kakak-kakak semuanya, untuk kesekian kalinya nih minta maaf lagi ya. Udah dimaafin kayaknya Bang? Udah dimaafin? Iya dimaafin. Masih sayang kok sama papa? Iya. Karena orang tua... Pede aja sih. Iya betul. Karena ibaratnya orang tua tuh mau anaknya gimana pun pasti dia akan mencoba untuk memaafkan, dan dia akan terus mendidik anaknya gitu kan. Dan jangan pernah ketika orang tua tuh sudah memberikan kepercayaan itu lagi, jangan sampai rusak. Nah, Rocky punya kesempatan ini sekarang untuk mengubahnya semua, ya kan? Mulai dari apa ya? Mulai dari Borneo FC. Ya, namanya masih muda itu punya dunia yang masih apa ya, bergelut dengan kayak
hura-hura atau apa tuh masih wajar lah. Tapi setidaknya tahu batasannya gimana ya kan. Siap. Oke, gitu. Jadi Rocky nih kalau misalnya nih dikasih kesempatan buat dipanggil timnas lagi, masih mau? Mau dong, Masih siapa mau, sih yang nolak panggilan negara? Panggilan negara ya, wes, pokoknya keren. Pokoknya saya doakan yang terbaik buat Rocky, ya kan. Makasih, Pak. Semoga kedepannya karir boardnya lebih bagus. Amin. Karena ya itu sih bilang, orang semua punya bad image, ya kan. Tetapi masa lalu itu cukup dipelajarin aja, ya kan. Jadikan contoh. Jangan sudah tahu nih, aku kemarin begini, tetap diulangin. Nah ini Tuhan kasih kesempatan buat Rocky supaya bisa lebih baik lagi. Gunakan itu biar lebih bagus. Tapi percaya nggak bisa jadi striker yang ganas? Masih muda kan? Iya percaya dong harus. Iya masih. Percaya sama Rocky diri sekarang dia. berapa nih? Kemarin 19 berarti berapa? 22 ya? 21. 21? Ah, 21. Masih 21. Masih panjang. Iya. Bisa masih tembus. Kita percayakan, doakan aja yang terbaik pokoknya. Oke? Nah. Oh ya. Kalau misalnya nih Rocky nanti selain jadi pemain bola, Rocky pengen apa sih? Kalau misalnya udah lah, misalnya nggak main bola lagi. Ini Engel Corp masih terima karyawan gak sih ini? Ngekop masih terima karyawan juga sih, tenang aja. Masih banyak kan list kosong ya? Iya bisa nih gantiin. Kalau bisa sih mau dong. Gantiin itu, nanti masih bisa Setelah tuh. pensiun bola gitu Iya, ya. masih bisa. Banyak stok kosong di Ngekop. Aduh. Tenang aja. Kayaknya gitu. Ini Rocky baru pertama kali nih ya ke Balikpapan. Iya, perdana nih ke Balikpapan nih. Walaupun udah main dulu di Borneo, klub Kalimantan ya. Tapi ini gara-gara diundang dari Bang Niko NK Corp, makanya untuk perdana pertama kali ke Kalimantan. Wes, keren banget tuh. Gimana tuh? Soalnya waktu itu Liga 1 karena masih pandemi ya, jadi masih bergulirnya. Kemarin tuh sistemnya kemarin mainnya di Bali ya? Leg keduanya di Bali. Leg keduanya pertamanya Bali. di Jogja, Jogja Solo gitu. Enak banget ya main di Jogja. Stay di Jogja berapa lama waktu itu? Di Jogja sih enggak, cuman bentar doang sih. Pas gabung tuh emang gabung bener-bener terdaftar di Borneo tuh pas udah di Bali. Oh, di Bali ya? Iya, leg kedua. Di Bali itu berapa lama? 3 bulanan ya? Di Bali 3 bulan. Wes, gimana tuh kehidupan di Bali? Enak aja ya? Enak sih Bali. Betul. Vibes-nya ya gitu. Cocok. Harapan Rocky nih ke depannya apa aja sih? Yang pertama harapan pribadi Rocky deh. Ke depannya gimana? Pokoknya jadi lebih baik lagi ya. Nggak tahu nih ke depan kayak gimana, tapi berharapnya tuh yang terbaik aja buat karir, terus meningkat lah. Jangan kayak gini-gini aja ya maksudnya. Betul. Nggak mau terlalu berharap banyak juga sih. Penting jalanin aja lah. Betul. Siap kalau gitu. Berarti abang pun juga doain semoga Rocky bisa jadi striker top di Indonesia. Amin. Karena dan kalau bisa nggak tahu kita nggak tahu ya dunia ini yang gimana. Nggak tahu tiba-tiba Rocky bisa main di luar negeri atau dimanapun, itu rezeki nggak ada yang tahu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah rezeki tidak pernah salah alamat. Jadi kalau memang Rocky bisa main di luar atau gimana karir ke depan, berarti itu memang rezekinya Rocky. Hanya gitu. Pokoknya sukses selalu buat Rocky. Amin, Ya makasih, kan? Bang. Sukses juga buat abang. Iya, berarti kan Rocky kan main amin. Rocky kan main di Borneo nih ya kan. Berarti bentar lagi stay di Samarinda ya. Samarinda. Iya. Berarti bisa jadi orang Kalimantan ini. Ya. Berarti pokoknya aman lah. Nanti kalau misalnya Rocky Samarinda atau apa, kabarin kita ya. Wah, harus tuh kayaknya, pasti ya. Biar kita bisa ngumpul-ngumpul lagi sama Siap. kita. Mana tahu Rocky ini besok kalau mau diinterview gini udah susah. Udah kita tanya ngobrol barengnya udah susah, dia kayak aduh bang patet jadwal gitu. Aduh, kan. enggak lah bang. Udah banyak iklan. Atau enggak kayak ini siapa sih Niko nih? Astaga. Gitu katanya. Apa sih Gak gitu dong bang. Enggak dong. Tapi yang percaya Rocky nggak begitu orangnya. Oke kalau gitu terima kasih Rocky sudah mau diajak konten bareng, ngobrol bareng. Jadi kita sini bawa inilah share di Rocky ya kan. Nama Rocky siapa sih sebenarnya?
Serdi Epifano Rocky Sipolo. Oke. Pokoknya itulah, namanya Rocky agak panjang jadi agak susah sebutinnya. Karena yang tahu cuma Serdi Rocky. Pokoknya terima kasih buat Serdi Rocky. Rocky yang sudah mau bicara dan ungkap bahwa inilah aslinya si Rocky, bahwa mungkin banyak cerita-cerita ketika kita searching dengan nama Rocky, banyak yang berbicara tentang seperti itu. Kalinya disinilah dia mengungkapkan bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu tidak seperti itu, ya kan? Bahwa itu kembali lagi, yang penting Rocky sudah berbicara dan sudah meminta maaf, bahwa memang tidak bisa semua Rocky tidak bisa semuanya memaafkan Rocky atau apapun itu, dan yang paling terpenting adalah tetap jalan pada diri sendiri. Lakukan yang benar, ya kan? Karena ketika kita berbuat baik aja, orang banyak nggak suka. Ya kan, apalagi kalau kita berbuat salah, ya kan? Mending lakukan aja yang benar. Oke, Rocky. Pokoknya sukses selalu. Semoga kedepannya Rocky jadi lebih baik lagi dan sukses di Borneo FC. Terima kasih nih jersinya. Keren banget. Keren banget. Oke, terima kasih Rocky. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tapi pasti kita bisa ketemu. Oke, Rocky. Pokoknya NG Corp top sumpah. Oke, terima kasih Rocky.